parironi gogdiro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho tiki jupanga di hagogo tani nanggalumbang pe gangguro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude akasidang olaki holan ho Tuhan pasabam rohaki dadana sotar bain ho Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi segenap jemaat Jordan dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing dan mungkin di tempat lain. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita patut bersyukur karena hari ini, malam hari ini kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan ibadah rumah tangga digabung dengan ibadah pemuda dan juga PPR. Dan yang menjadi penghimpun kita malam ini adalah keluarga Ibu Yohana atau Mama Eren. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kirung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita memulai ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, patutlah kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena sesungguhnya Dia adalah Raja yang maha mulia, yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena itu sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan kidung jemaat
nomor 10. Pujilah Raja, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara, kita akan masuk pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur memuliakan Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Mensyukuri segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kami semua. Hari ini Tuhan, malam ini, kami bersyukur kepadamu atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami semua. Bapa Surgawi, kami pun bersyukur karena malam ini kami masih diberikan waktu yang terindah oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kendati kami dipisahkan oleh jarak dan juga ruang, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sebagai landasan persekutuan kami malam ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan hidup di dalamnya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, setelah siapkan dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena perikop ini sangat panjang, maka kita akan membaca 3 ayat saja. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari
Firman Tuhan yang sudah kita baca dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu tetap beriman di masa sulit. Tetap beriman di masa sulit. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya setiap kita atau banyak orang pasti mampu mengatakan bahwa ia tetap beriman saat kondisi yang ia alami baik-baik saja, atau tanpa masalah yang serius dan menakutkan. Namun apa yang terjadi atau bagaimana jika sebaliknya yang terjadi, yaitu masa-masa sulit, menakutkan, bahkan mengancam nyawa kita sendiri? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan atau terkadang Allah menguji iman seseorang melalui masalah-masalah, melalui kesulitan-kesulitan, melalui penderitaan-penderitaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kenyamanan dan kekayaan dapat membuat seseorang terjatuh. Karena kenyamanan dapat membuat seseorang terbuai, sedangkan kekayaan dapat membuat seseorang menjadi seorang yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang itu mengalami pergumulan, kesulitan dalam hidupnya. Ya, ada beberapa penyebab. Mungkin yang pertama adalah disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan kita sendiri. Disebabkan oleh iblis, disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga terkadang masalah juga itu terjadi karena Tuhan mengizinkan terjadi untuk menguji iman seseorang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, di masa-masa sulit sesungguhnya disitulah iman seseorang sedang diuji. Ya, kita melihat pada waktu masa sulit yang mengancam nyawa murid-muridnya, justru Yesus menanyakan iman mereka dengan berkata, "Di manakah imanmu?" Ya, pada waktu murid-muridnya berkata, "Ya, guru kita binasa." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Daniel yang kita baca ini, bagaimana kita melihat pemuda-pemuda Ibrani, Mesak, Sadrak, Abednego, diperhadapkan pada masalah yang serius dan mengancam nyawa mereka. Ya, iman dan kesetiaan mereka dipertaruhkan. Kesulitan yang mereka alami bukanlah masalah yang dicari-cari atau akibat kelalaian, melainkan akibat dari penolakan untuk kompromi dan penyangkalan terhadap Allah yang benar. Ya,
menolak menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya Mesak, Sadrak, Abednego mampu bertahan dan melewati ujian yang sulit ini. Ya. Bagaimana mereka dapat bertahan dan melewati ujian yang begitu berat dan sulit ini? Ya, setidaknya kita melihat ada dua alasan atau ada dua hal yang dapat kita lihat dalam diri mereka. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan. Mereka mampu melewati ujian yang begitu berat, yang mengancam nyawa mereka, karena yang pertama, mereka mengenal siapa Tuhan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan secara utuh. Ya. Artinya kita tidak hanya mengenal dan mengalami mujizat kuasa Tuhan, tetapi juga kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Justru apabila kita hidup dan berjalan dalam kehendaknya, kita akan melihat kuasanya. Menyertai kita sepanjang waktu. Ya, iman kita tidak akan bertambah kuat hanya melihat mujizat. Iman kita bertambah kuat sejalan dengan bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat karena pengenalan pemuda-pemuda Ibrani ini kepada Allah Yahweh, ya, maka kendati diperhadapkan pada ancaman pembunuhan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tetap bertahan, ya, karena mereka mengenal Allah dengan baik. Kemudian hal yang kedua, mengapa mereka tahan terhadap ujian ini? Karena mereka memiliki komitmen. Ya, komitmen dapat mempunyai begitu banyak pengertian. Tetapi kita akan melihat apa yang disebut komitmen dalam konteks apa yang dialami oleh ketiga anak Tuhan ini. Ya, komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Ya, dalam komitmen dan pengertian inilah yang dilakukan oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego, dan itu tampak di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Pembacaan kita di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketiga pemuda Ibrani ini memiliki komitmen, ya, terhadap Allah yang benar. Mereka diperhadapkan kepada persoalan yang begitu berat, tetapi dikatakan, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Tetapi di satu sisi, mereka pun tetap berserah kepada Tuhan. Tetapi jika seandainya tidak, kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ungkapan yang keluar dari iman yang dewasa. Ya, artinya bahwa mereka tidak akan mundur apapun yang terjadi.
dalam hidup mereka. Ini adalah satu komitmen yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi pelajaran penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang ya kita hanya mau mengenal Tuhan ketika kita melihat mujizatnya. Kita hanya mau berkomitmen pada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik dalam hidup ini. Ya. Ketika semuanya berjalan dengan aman, lancar, maka komitmen kita masih ada kepada Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang juga mengingkari komitmennya ketika persoalan dan pergumulan itu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berteladan kepada pemuda-pemuda Ibrani. Mesak, Sadrak, dan Abednego adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, dan mereka tahu bahwa Allah setia dan tidak pernah berubah. Mereka memiliki komitmen total kepada Allah. Ya, ungkapan komitmen total kepada Tuhan itu diperlihatkan di dalam ayat 16 sampai 18 yang kita renungkan hari ini. Ya, membuat komitmen memang lebih mudah daripada mempertahankannya. Karena itu, pertahankan komitmen kita di dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, komitmen adalah satu hal yang sangat penting sehingga kita tidak kompromi kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya ya kita dapat menyangkali iman kita kepada Tuhan. Jadi komitmen itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Dua pelajaran penting dari pemuda-pemuda Ibrani ini yang juga harus menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama, mengenal Tuhan secara utuh, baik pribadi maupun kuasanya, melalui firman dan persekutuan dengannya. Yang kedua, memiliki komitmen yang kokoh untuk tetap mempercayai dan setia kepada Tuhan walau apapun yang terjadi. Ya, kita tahu Alkitab mengajarkan kita bahwa kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian, satu ujian. Allah terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas dan kesetiaan manusia. Ya. Dan kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ujian muncul, kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Ujian akan memaksimalkan kualitas hidup kita, mengembangkan karakter kita, dan ujian akan memberi kita kemampuan untuk tetap mempertahankan prioritas dan menentukan prioritas dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita tidak pernah tahu keadaan di depan kita. Karena itu, apakah yang lebih baik selain daripada mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan kita, menyediakan ya masa depan penuh harapan, dan itu akan bisa kita raih dalam hidup ini. Kendati diperhadapkan pada kondisi yang sulit, asalkan yang pertama kita tetap memiliki pengenalan yang benar, pengenalan secara utuh tentang
Tuhan Allah kita, dan juga senantiasa memiliki komitmen dalam hidup ini. Pemuda-pemuda Ibrani, Mesak, Sadrak, Abednego memberikan kita teladan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kondisi sulit yang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19, ya, sekalipun tidak persis sama dengan pergumulan yang dialami oleh Mesak, Sadrak, Abednego, tetapi pada intinya bahwa kondisi yang kita alami sekarang ini juga membawa dampak yang sangat menyulitkan, membawa kesukaran dalam kehidupan banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui masa-masa ini, mari kita terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan secara mendalam, dan kita memiliki komitmen kepadanya, dan percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, tetap beriman di masa sulit, dan kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan nyatakan, yang kadang-kadang melampaui akal kita manusia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, meresponi perenungan firman Tuhan dan sekaligus kita memberikan persembahan syukur kita menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait pertama dan bait yang kedua, Di Jalan Kuku Digiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat untuk mendukung pokok-pokok doa yang sudah dibacakan, sudah dikirimkan oleh keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengangkat syukur kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Di tengah berbagai kondisi yang kami alami, kami mengaminkan ya Tuhan, bahwa Engkau begitu baik bagi kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan sampai detik hari ini. Dan kami pun bersyukur Tuhan, malam ini bersama dengan keluarga Ibu Yohana atau Mama Eren, kami masih boleh diperjumpakan dalam persekutuan ini. Kendati kami berpisah satu dengan yang lain, tetapi kasih Tuhan
tetap dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hadir, menyapa kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk tetap berharap dan beriman kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit sekalipun yang kami hadapi dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus menuntun kami, menopang kami, dan menyempurnakan firman-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami pun bersyukur karena keluarga kami sudah bersedia menghimpunkan kami malam ini. Karena itu Bapa, kami satukan hati, kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga segenap keluarga Ibu Yohana diberkati Tuhan, sehingga dalam keseharian mereka, kesehatan, kekuatan dari Tuhan tetap mereka nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami menyerahkan kepadamu Ibu Kekasih ini dalam tanggung jawabnya setiap hari, diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, sehingga dimampukan untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Melalui syafaat ini juga Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dinyatakan kepada anak kekasih Eren pada tanggal 4 Mei yang lalu. Kami percaya bahwa pertambahan usia yang boleh dinikmati mutlak karena anugerah Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan keluarga Mama Eren dan juga anak kekasih Eren. Juga saat ini ya Tuhan, anak kekasih Tuhan sedang mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan baginya sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya melalui pendidikan yang sudah ditempuh. Tuhan akan menyatakan pekerjaan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk segenap saudara-saudara dan seluruh rumpun keluarga di berbagai tempat, di Sinjai, Kendari, Toraja, dan Makassar, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Lindungi juga mereka ya Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, terutama penyakit yang saat ini sedang mewabah, yaitu virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi keluarga kami, Mama Eren beserta segenap rumpun keluarga dimanapun berada. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan, jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh keluarga kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, agar setiap pergumulan yang hadir dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan kekuatan, sehingga mereka semua mampu keluar sebagai pemenang dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, segenap jemaat Jordan dimanapun berada. Tuhan, Engkau maha mengetahui keberadaan kami, kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan kepada kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempercayakan hidup kami, apapun yang kami hadapi. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Bergumul karena pekerjaan mereka ya Tuhan, bergumul karena masalah ekonomi keluarga mereka, bergumul karena dirumahkan, dan lain-lain. Begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami yakin percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau dengan utuh, dan senantiasa punya komitmen untuk percaya kepadamu dalam segala kondisi kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami
pergumulan sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Ibu Kekasih Ludia Hamaratu. Berdoa untuk Bapak Andreas Kombongkila, Albert Musa, Adrian Petrus Todi, Rai Firanda, dan juga mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Tuhan, kuatkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kepulihan tepat pada waktunya, karena Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan kepada untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Bangsa kami karuniakan damai sejahtera. Pemerintah kami berikan kekuatan di tengah-tengah penanganan COVID-19 yang saat ini terjadi. Kami tahu ya Tuhan bahwa pemerintah kami diperhadapkan pada pergumulan yang begitu berat. Karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, para tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini, juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bagi para korbannya Tuhan yang sudah meninggal, Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga mereka. Dan saat ini sedang menjalani perawatannya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan bagi mereka. Apapun yang Tuhan nyatakan bagi mereka, itu adalah yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan duka cita. Tuhan hiburkan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar kami dapat memakai dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, para hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, majelis gereja, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan agar di tengah-tengah segala kondisi yang kami hadapi, kami tetap menyatakan komitmen kami untuk melakukan pelayanan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, permohonan kami, harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Jadilah kepada kami menurut kasih setia Tuhan, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama, serta senantiasa mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan sebagai jaminan kita, terima berkat-Nya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Terima kasih kepada keluarga Ibu Yohana yang telah menghimpunkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.